Assalamualaikum Sobat Football United. Langsung aja, jadi ada konten dari Fabrizio Romano yang ingin gue angkat di video kali ini. Jadi ada update ya terkait dengan situasi pemain yang memang dikabarkan akan meninggalkan Manchester United. Jadi, tapi ada juga satu pemain yang sempat dikaitkan dengan Manchester United. Gue sempat singgung di video sebelumnya, tapi akan gue ulangi lagi sesuai dengan update dari Fabrizio Romano, yaitu adalah Victor Gyökeres, yang kabarnya sudah bahkan sepakat secara personal ya akan ke Arsenal, kontrak kalau tidak salah 5 tahun. Sekarang tinggal Arsenal menyelesaikan negosiasi dengan Sporting. Jadi di titik ini Manchester United menurut gua, terutama fans Manchester United ya, lupakan Victor Gyökeres. Ini juga sudah gua sebutkan di video sebelumnya. Tapi ada kabar terkait dengan Jadon Sancho, bagaimana Juventus ini akan melakukan pembicaraan terbaru dengan Manchester United. Jadi kabarnya bahwa biaya transfer antara Juventus dan Manchester United ini disebutkan tidak akan menjadi masalah, namun justru gaji dari Jadon Sancho ya. Dan menurut gua ya inilah memang selalu menjadi titik krusial, titik yang penting dari proses cabutnya Jadon Sancho. Gua berpikir ya Jadon Sancho juga tidak bisa menurut gua terlalu kaku di sini karena ada karir ya yang harus dipertimbangkan, dan ini bukannya berlebihan karena kalau seandainya Jadon Sancho ini terlalu kaku, dia tidak ingin menurunkan gajinya misalnya, lupakan peluang untuk bisa ke Piala Dunia. Ini yang paling terdekat, dan perkembangan karirnya di mana sebenarnya di usianya juga belum apa ya, belum masuk usia penurunan dalam karir gitu loh, masih bisa lebih tinggi lagi. Di sisi lain ini juga menunjukkan bagaimana kacaunya manajemen Manchester United sebelumnya dengan memberikan misalnya gaji terlalu tinggi, lalu biaya transfer juga terlalu tinggi sehingga mendapatkan kesulitan seperti ini. Dan di sisi lain menurut gua ini juga penting untuk diambil pelajaran untuk transfer musim panas kali ini. Karena memang ada beberapa fans misalnya ataupun sobat Football United yang mengatakan ya Manchester United terlalu lambat, terlalu ini dan itu. Faktanya Manchester United juga tidak bisa terlalu gegabah ya menurut gua, tidak bisa terlalu sembarangan dalam melakukan negosiasi dengan terlalu lunak, terlalu lembut dengan permintaan yang terjadi di market, misalnya ya harga pemain-pemain yang diincar oleh Manchester United, ataupun juga dari kubu sang pemain ketika misalnya bernegosiasi terkait dengan gaji, karena terlalu banyak permasalahan ya dari musim panas kali ini, terutama dalam hal melepas pemain, menjual pemain, yang terhalang oleh dua hal: biaya transfer dari klub sebelumnya, artinya ada unsur PSR di sana ya, lalu nomor 2 gaji dari sang pemain. Jadi ini tidak bisa diabaikan menurut gua, dengan pengharapan misalnya semua juga ingin Manchester United memperbaiki keadaan squad dengan mendatangkan pemain baru, tapi ya status ataupun situasi dengan Jadon Sancho kali ini juga menurut gua benar-benar bisa dijadikan pelajaran. Dan Fabrizio Romano mengatakan yaitu tadi ya bahwa Manchester United dan Juventus akan melakukan pembicaraan. Lalu selanjutnya adalah tentang gaji dari Jadon Sancho. Disebutkan oleh Oliver Kay, ini gue ambil dari The Athletic, bahwa melengkapi nih dari apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, termasuk Jadon Sancho ini memang tidak terlibat dalam latihan Manchester United ya di pekan ini, di mana Manchester United sudah memulai latihan dalam rangka persiapan pre-season untuk persiapan musim depan. Karena memang satu di antara pemain-pemain, termasuk artinya Jadon Sancho ini satu di antara beberapa pemain yang tidak masuk skema Ruben Amorim, dan memang diharapkan bisa konsentrasi untuk menyelesaikan urusan negosiasi, misalnya ya dengan klub-klub yang berminat untuk mendatangkan pemain, termasuk Jadon Sancho. Dari sumber lainnya, sebentar, masih dari Fabrizio Romano ya, bahwa ya itu tadi gaji ini yang betul-betul sangat menentukan cabutnya Jadon Sancho.
Kita lihat akan seperti apa. Juventus ini sangat terdepan menurut gua. Ada beberapa sumber media lainnya yang mengatakan memang Jadon Sancho ini sangat dekat untuk bisa ke Italia, untuk bisa bergabung di Liga Italia bersama dengan Juventus. Kabarnya 25 juta. Ini angka yang akan dibayarkan oleh Juventus ke Manchester United. Angka yang tidak buruk menurut gua ya. Jadon Sancho, ya kita lihat akan seperti apa. Dan selain Jadon Sancho, ada juga Marcus Rashford nih. Keadaan Marcus Rashford, dimana dari yang disebutkan oleh Fabrizio Romano, Marcus Rashford ini sebagai backup plan atau rencana backup dari Barcelona, karena saat ini Barcelona yang sempat tertolak atau ditolak terkait dengan usaha untuk mendatangkan Luis Diaz, diprediksi oleh Fabrizio Romano ini akan melakukan pendekatan kembali. Karena dari informasi yang didapatkan atau dikatakan oleh Fabrizio Romano, yang gue tangkap adalah ya inilah prioritas utama dari Barcelona. Kalau pengejaran terhadap Luis Diaz ini gagal, baru Marcus Rashford ini akan menjadi opsi. Nah ini juga menarik ya, bahwa Marcus Rashford tidak masuk skema dari Ruben Amorim, walaupun menurut gue peminjamannya sukses di Aston Villa, tapi itu saja tidak menjadi jaminan bahwa dia akan mulus nih, lancar-lancar saja untuk bisa mendapatkan klub baru. Ternyata tidak demikian. Rashford ingin ke Barcelona, tapi Barcelona ada paling tidak beberapa poin ya. Poin pertama ya tidak menempatkan Rashford ini sebagai opsi utama. Lalu nomor 2, ada faktor lain misalnya seperti kayak biaya transfer yang kabarnya Manchester United meminta sekitar 40 juta euro, serta gaji dari Rashford ya, yang setelah kontraknya diperpanjang di Manchester United beberapa musim yang lalu nih, mendapatkan gaji yang juga sangat tinggi sekali, dan ini menjadi penghalang, menjadi tantangan besar untuk bisa mendapatkan klub baru. Kurang lebih sama seperti kayak Jadon Sancho. Gue secara ringan amatiran, secara pribadi gue berharap memang ada klub yang bisa menebus Rashford secara permanen, karena walaupun dia masuk sebagai opsi bagi Barcelona, tapi belum jelas nih Barcelona akan mendekati dengan cara apa? Apakah dengan cara pinjaman atau secara transfer permanen? Gue secara ringan amatiran sekali lagi berharap benar bisa secara transfer permanen. Ini nampaknya akan memakan waktu ya di bursa transfer musim panas kali ini, tapi mudah-mudahan tidak terlalu panjang, karena lepasnya Rashford nanti akan sangat berpengaruh dengan kegiatan Manchester United selanjutnya di bursa transfer kali ini. Dan terkait dengan pergerakan Manchester United di bursa transfer kali ini, Rasmus Højlund dikabarkan oleh Fabrizio Romano ya, ini tidak ingin atau tidak ada rencana untuk meninggalkan Manchester United. Fabrizio Romano mengatakan Rasmus Højlund ini sangat ingin untuk tetap stay di klub dan akan melakukan yang terbaik ya di musim yang baru, dan dia juga tidak terdorong untuk keluar. Ini yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano. Walaupun sebelumnya sempat ada pendapat juga dari Laurie Whitwell yang mengatakan Manchester United dalam usaha untuk mendatangkan striker baru ini juga akan tergantung dengan situasi Rasmus Højlund yang diperkirakan lebih besar peluangnya untuk cabut daripada stay. Tapi kalaupun cabut ini dengan penjualan, tidak dengan secara peminjaman. Dan harga dari Rasmus Højlund secara PSR ini tidak murah ya, sekitar 47 juta euro. Dan menurut gue ini yang juga yang akan menjadi tantangan. Gue secara ringan amatiran melihat kalau seandainya Manchester United punya kualitas yang berbeda di daerah gelandang serang, bisa jadi Rasmus Højlund akan mendapatkan kesempatan terakhir, katakanlah seperti itu, di Manchester United di musim ini, di musim depan ini, 2025-2026. Baru setelahnya, di musim panas tahun depan berarti, kalau Rasmus Højlund tidak berkembang sesuai dengan yang diharapkan, mungkin Manchester United baru akan serius untuk melepas Rasmus Højlund. Di sisi lain, sering juga dikatakan bahwa Manchester United ini butuh pemain baru ya kan di lini depan. Ini juga tadi disebutkan oleh Laurie Whitwell yang akan tergantung dari penjualan Rasmus Højlund. Pertanyaannya adalah kalau seandainya Rasmus Højlund ternyata tidak kemana-mana, tidak ada tawaran konkret, tidak akan kemana-mana ya, tidak ada tawaran permanen juga. Lalu seperti apa? Akankah Manchester United tetap mendatangkan striker baru atau tidak? Ini
hal yang juga gue nantikan di pergerakan musim panas kali ini. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya. Kabar dari Fabrizio Romano. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.